Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya pada channel Mas Pinjol. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya tidak bosan-bosannya untuk memberikan sebuah review tentang pinjaman online ya. Kali ini pinjaman online berdatang dari nama aplikasi Kredit Gugugu. Kredit Gugu ini sudah tersedia pada Google Play Store ya. Tapi sebelum kita lanjut bagaimana cara mengajukan pada aplikasi Kredit Gugu, sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kemudian aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar dunia pinjaman online pada channel Mas Pinjol. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita buka aplikasi Kredit Gugu ini. Kredit Gugu ya. Nah, di sini adalah tampilan antarmuka daripada aplikasi Kredit Gugu ini. Nah, di sini bisa kita lihat ini adalah tampilan antarmuka daripada aplikasinya. Di sini tertera maksimum pinjamannya 20 juta rupiah. Sangat besar sekali ya. Tapi apakah aplikasi ini memberikan kita dana sebesar itu? Nanti kita akan cek apakah benar aplikasinya memberikan dana sebesar 20 juta rupiah. Nah, di sini juga banyak sekali aplikasi lain ya. Di sini juga ada sumber dana, ada pinjam dana, ada uang kredit, ada pinjam hit, dan masih banyak aplikasi-aplikasi yang lainnya dengan jumlah maksimum yang berbeda-beda ya. Di sini bisa kita lihat dari 20 juta rupiah, ada yang 4 juta rupiah, ada yang 5 juta, ada yang 3 juta juga. Nah, di sini tertera prosesnya itu 1 hari. Nanti kita buktikan ya apakah pinjaman ini benar mengasih 20 juta atau bagaimana. Nah, di sini juga tertera bunganya 0,01% per harinya. Nah, baik ya, langsung saja kita buktikan apakah aplikasi pada sumber dana ini yang di paling atas ini ya, kita coba. Nah, di sini kita langsung, nah di sini kan, di sini sudah tertera 1.200.000. Jadi di awal itu jumlah maksimalnya itu 20 juta, tapi setelah kita klik di segera ambil ini, maka langsung keluar jumlah pinjaman sebesar 1.200.000 rupiah dengan bunga 0,01%. Nah, biasanya bukan biasanya ya, tapi memang wajib kalau kita baru meminjam awal itu pasti bunga jumlah limit yang dikasih itu tidak mungkin langsung 20 juta. Biasanya itu 1.200.000 atau bahkan juga ada yang 800.000 rupiah karena itu awal. Nah, nanti kalau kita udah sukses meminjam pada aplikasi, misalnya pada aplikasi sumber dana ini, nanti kalau kita meminjam 1.200.000 kemudian cair, kemudian kita melakukan pelunasan itu tepat waktu dan tidak tidak ada keterlambatan untuk pengangsurannya, maksudnya pembayarannya itu kita tidak telat, nanti pada saat peminjaman yang kedua mesti jumlah maksimumnya akan naik. Misalnya di sini 1.200.000 awalnya. Terus nanti kita mengembalikan tepat waktu yang 1.200.000 ini. Kemudian kita mengajukan pinjaman lagi. Wajib
limitnya itu akan dinaikkan, entah itu 2 juta atau menjadi 2.200.000 seperti itu. Kalau di awal-awal kita meminjam memang kita dikasih cuma 1.200.000 rupiah. Nah, di sini juga kita langsung mengisi informasi utama. Nah, di sini langsung kita diarahkan untuk memverifikasi KTP ya. Kita coba saja KTP bagian depan. Seperti ini ya, teman-teman. Oke, kita klik lanjut. Verifikasi berhasil. Di sini dia langsung mendeteksi nama, kemudian nomor KTP. Di sini kita pendapatan per bulan, pendapatan bulanan itu berapa? Nanti disesuaikan sama pendapatan teman-teman ya. Misalnya di sini kita tulis 2 juta rupiah. Kemudian di sini pendidikan, misalnya S1, kemudian alasan kita meminjam itu untuk apa? Misalnya saya pernikahan misalnya. Kemudian pekerjaannya teman-teman itu apa di sini? Misalnya pekerja agama Islam. Oke. Kalau sudah, kita klik lanjut lagi. Tidak dapat mengajukan. Kenapa tidak dapat mengajukan? Atau mungkin di sini kita pendapatannya ini kita tambah misalnya 5 juta. Kita klik lanjut. Tidak dapat mengajukan. Oke. Adakah yang salah di sini? Coba kita ganti alasan kita meminjam. Oke, tidak dapat mengajukan. Oh, kemungkinan di sini apakah aplikasinya error atau di sini kita taruh seperti ini ya. Mungkin kita pakai ini. Format tidak sesuai. Oke. Tidak dapat mengajukan. Atau coba kita ganti oh ini tidak dapat diubah ya. Oke, di sini berarti kemungkinan aplikasinya error. Coba kita back. Kita ke aplikasi. Nah, di sini ya, ke pinjam dana. Di sini sama juga ya. Di sini coba kita di sini. Kemudian status pernikahannya menikah, masukkan alamat. Oke, kemudian alamat lengkap. Jalan Mata Dinata. Kemudian jenis pekerjaannya, nama perusahaannya, PT. Oke, kita klik lanjut. Nah, di sini dia lanjut, teman-teman. Lengkapi nomor telepon Anda, maka presentasi diterima akan meningkat sampai dengan 95%. Oke, coba di sini nama kontak darurat. Kemudian nomornya bisa kita langsung melampirkan pada kontak di HP kita. Oke, hubungan dengan
rekan kerja misalnya. Yang kedua di sini kita lampirkan juga. Oke. Hubungannya juga. Misalnya anak. Jangan gunakan seperti saat mengisi nomor. Oke. Udah, kita klik lanjut. Nah, di sini 1 2 3 sudah, tinggal kita verifikasi wajah. Sedang verifikasi dan penunggang Anda akan dianggap membatalkan apabila keluar dari halaman ini. Verifikasi wajah kembali di halaman umum untuk mengganti KTP. Oh, di sini. Oke. Berarti di sini itu kita tidak bisa melakukan verifikasi wajah tanpa kita menggunakan KTP pribadi. Coba kita gunakan KTP pribadi saya. Di sini saya menggunakan KTP orang lain. Oke, seperti ini. Nah, sudah. Oke. Sini saya lanjutkan. Nah, di sini kita verifikasi wajah. Nah, verifikasi berhasil. Segera ajukan untuk mengajukan pinjaman. Nah, jadi teman-teman di sini di aplikasi pinjam dana ini kita itu tidak bisa menggunakan KTP orang lain karena di sini verifikasi wajahnya itu mengarah pada foto pada KTP kita, seperti itu ya. Nah, kalau sudah dirasa di sini sudah benar ya, kita segera ambil. Nah, di sini baru kita melampirkan bank ya, nomor bank. Silakan dilampirkan. Oke, cabang Permata. Oke, kita klik lanjut. Nah, di sini teman-teman. Informasi pinjaman, jumlah pinjamannya 1.200.000, durasi pinjamannya 7 hari, rekening penerima, rekening tadi, kemudian bunganya 0%, biaya administrasinya 420, yang kita terima itu Rp780.000, total pengembaliannya itu adalah Rp1.200.000. Nah, seperti ini teman-teman. Apakah ini layak untuk kita mengajukan di pinjaman ini? Kalau menurut saya pribadi itu tidak layak sekali. Karena apa? Biaya administrasinya ini sangat besar dan mahal. Nah, seperti itu. Karena jumlah yang kita terima itu sebesar Rp780.000, sedangkan biaya administrasinya itu sebesar 400 berapa tadi itu? Rp420.000, seperti itu. Terlalu mahal kalau menurut saya ya. Tapi kalau menurut teman-teman ini layak, ya silahkan saja
menginstal aplikasinya seperti apa yang saya sudah tutorialkan ya. Tapi kalau saya meminjam di sini ya masih pikir-pikir dulu, karena biaya yang di administrasinya itu terlalu besar seperti itu ya. Nah, seperti ini. Jadi kita itu cuman mendapatkan Rp360.000 seperti itu pada aplikasi ini. Sedangkan kita harus mengembalikan sebesar Rp1.200.000 seperti itu. Tapi ini tapinya ya. Biasanya aplikasi aplikasi ini yang biaya administrasinya itu besar, biasanya aplikasinya itu cepat cairnya teman-teman. Karena apa? Biaya administrasinya itu besar seperti itu. Jadi dia tidak terlalu rugi kalau kita tidak membayar juga seperti itu. Nah, kembali ke masing-masing pribadi ya. Kalau menurut saya sih tidak layak untuk mengajukan di pinjaman ini karena terlalu mahal. Tapi kalau teman-teman ingin mencoba dan ingin tidak membayar atau galbay, ya silahkan saja. Karena aplikasi ini sifatnya ilegal seperti itu ya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Selebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.